Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa kembali ke dalam 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong Gereja Santa Monica dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Bersama saya, Marcelinus, dari Lingkungan Bernardus Wilayah 19. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 17 September 2021, merupakan hari pesta nama untuk Santo Robertus Bellarminus, Sang Uskup dan Pujangga Gereja. Injil pada hari ini akan diambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Yesus beserta para murid dan beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat berkeliling dari kota ke kota untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kita sebagai pengikut Yesus tentu saja harus mewartakan kabar gembira, yaitu Yesus Kristus sendiri ke dalam kehidupan kita. Kabar gembira yang akan kita wartakan adalah keselamatan yang diberikan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Kabar baik tentunya dapat kita wartakan melalui diri kita. Biarlah diri kita menjadi contoh dalam setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku agar orang lain merasakan karya keselamatan Yesus di dalam diri kita. Dalam perwartaannya, selain ke-12 rasul, Yesus juga dibantu oleh beberapa wanita, yaitu Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, dan Susana serta beberapa wanita. Hal ini menunjukkan bahwa peranan wanita dalam perwartaan Injil itu sangatlah penting. Sisi wanita yang tekun dan setia, seperti contoh devosi-devosi yang dilakukan oleh para santa, sisi yang lembut dan penuh kasih terutama Bunda Maria, merupakan teladan yang dapat kita ikuti dalam hidup mewartakan kabar gembira. Peranan wanita juga sangat penting dalam karya pelayanan Yesus, dapat kita lihat melalui Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan wanita berdosa di rumah orang Farisi. Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi dan menemukan seorang wanita yang dikenal. Seorang pendosa datang sambil menangis membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Perempuan itu juga menyium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Yesus pun mengampuni wanita ini karena Yesus melihat bahwa wanita ini telah berbuat banyak kasih, dan Yesus berkata pada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Dalam Injil ini mau ditekankan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih dan murah hati. Ia memberikan pengampunan kepada wanita karena wanita ini memberikan kasih yang besar kepada Yesus. Yang kedua adalah wanita yang berdosa. Saat ia mengetahui Yesus telah mengunjungi orang Farisi, wanita itu datang. Kesadaran wanita itu untuk pergi mencari dan mendapatkan Yesus adalah kesadaran iman. Besar kasih yang diberikan oleh wanita ini menggugah Yesus dan Yesus mengampuni dosanya. Apa yang kita pelajari dari kedua bacaan Injil tersebut? Fokus penting adalah Yesus itu sendiri sebagai kabar gembira dan sumber sukacita kita. Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih dan murah hati.
Ia memberikan pengampunan kepada orang yang memberikan kasihnya kepada Yesus. Kita juga belajar bahwa Yesus memilih ke-12 rasul dan para pria yang telah dipilih oleh Allah ini dipilih untuk meneruskan karya pewartaan. Dan para wanita dengan kasih yang besar terhadap Yesus adalah orang yang juga mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Saat ini di gereja, para wanita sangat terlibat aktif dalam pelayanan maupun doa. Legio Maria, Kerasulan Kitab Suci, Kerasulan Keluarga, Tim Dekorasi Gereja, Seksi HAK, dan Seksi Sosial adalah organisasi di mana wanita terlibat aktif karena mereka mempunyai sikap yang tekun dalam berdoa, setia dalam pelayanan, dan lembut, penuh kasih serta peka terhadap sesama. Kita juga sebagai pengikut Yesus juga mempunyai kewajiban untuk mewartakan kabar gembira, dan dalam perwartaan selain kita menggunakan logika, kita juga harus mengembangkan sikap tekun dan setia. Setia dalam setiap devosi dan pelayanan kita juga perlu mengembangkan sikap lembut dan penuh kasih seperti teladan kita Bunda Maria. Marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, jadikanlah bulan Kitab Suci Nasional 2021 ini untuk kita semakin mencintai sabda Tuhan, menjadi pelaku firman hingga hidup kita menjadi lebih mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.